Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Syarifah Ridanula, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Payaketapang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada 4 hal yang saya simpulkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini menyadarkan saya sebagai pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya adalah melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang kedua, pendidikan merupakan tuntunan atau menuntun, di mana Kak Hadi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran filosofis Kak Hadi yang ketiga, pendidikan sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, filosofi pendidikan Hadi yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Proses pendidikan Kak Hadi di sini menekankan 3 hal utama yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cita, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasan-pembiasan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pemikiran Kak Hadi, guru dapat melaksanakan 3 semboyan Kak Hadi dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di mana guru dapat memberi contoh teladan yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk murid. Selanjutnya yang kedua adalah Ingmadia Mangun Kurso, di mana artinya memberikan ruang ide. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat menyampaikan atau memaparkan ide-ide atau gagasan murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di mana guru harus dapat memberikan dorongan yang artinya guru harus membimbing, memfasilitasi, dan mengayomi siswa dalam kegiatan pembelajaran agar siswa dapat memahami dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mewujudkan perubahan pendidikan, Kak Hadi memaparkan ada 3 asas yang dapat diterapkan, yaitu asas Rikon merupakan prinsip perubahan untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang terdiri dari asas kontinuitas, di mana yang dapat diartikan bahwa pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, asas konvergensi, di mana asas ini menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Dan yang ketiga adalah asas konferensis. Asas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Ki Hajar Dewantara
juga mengembangkan konsep tripusat pendidikan yang melibatkan 3 lingkungan utama, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Konsep ini bertujuan menciptakan sinergi antara ketiga lingkungan tersebut dalam mendidik anak-anak memahami bahwa upaya pendidikan tidak dapat dilakukan oleh tenaga pendidik saja, melainkan harus didukung oleh lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga merupakan sebagai pusat pendidikan paling utama, bertanggung jawab atas pembentukan etika, agama, dan perilaku sosial anak. Lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua memberikan pembinaan intelektual dan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya adalah lingkungan masyarakat, di mana merupakan masyarakat sebagai lingkungan ketiga memiliki peran yang penting dalam pendidikan. Lingkungan masyarakat terkait erat dengan keluarga dan sekolah, berperan dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, budi pekerti, ilmu agama, dan sosial anak. Adapun dalam penerapan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan pemikiran Kahadi, yang mana ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis non-kognitif dan pemetaan minat bakat potensi murid. Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus melakukan penilaian-penilaian terlebih dahulu kepada peserta didik, baik penilaian secara kognitif maupun non kognitif, di mana guru dapat memetakan minat dan bakat potensi murid agar memudahkan guru dalam memahami murid. Nah, selanjutnya adalah menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Di sini, guru dapat mengikuti berbagai pelatihan atau guru belajar atau melanjutkan jenjang karirnya agar guru dapat menemukan ide-ide yang kreatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat murid. Selanjutnya, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini guru dituntut dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat potensi murid, yaitu student center, yaitu bukan berpusat pada guru ya. Di sini juga guru dapat menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru harus melakukan evaluasi supaya mengetahui sejauh mana murid mampu memperoleh ya hasil belajar baik atau buruknya, dan merefleksi diri sebagai upaya perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan KHD yang telah kami terapkan di sekolah, yaitu di mana di sini kami memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat mengembangkan ide-ide kreatif mereka, memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan berbagai hal, yaitu guru hanya membimbing murid, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa murid telah menciptakan kreasi-kreasi dalam kerjasamanya kelompok, dan murid juga telah percaya diri ya dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Selanjutnya adalah guru telah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi dan menggunakan model-model yang bervariasi. Guru juga telah melibatkan lingkungan anak sebagai pusat pembelajaran atau sumber informasi yang dapat murid ketahui. Selanjutnya adalah
program literasi di mana pada jam-jam tertentu secara bergiliran setiap kelas ya mendapatkan apa literasi di sini di mana guru yaitu membantu anak dalam program literasi, membimbing anak membaca, memberikan buku-buku bacaan yang diadakan di perpustakaan. Nah, selanjutnya pada hari Senin juga seluruh pendidik maupun murid mengikuti upacara bendera, di mana di sini guru secara bergiliran menjadi pembimbing atau pembina upacara. Nah, program selanjutnya yaitu pembiasaan 5S, di mana salam, senyum, sapa, sopan, dan santun dengan tujuan mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti dan menciptakan akhlak mulia. Nah, selanjutnya adalah program gotong royong, yaitu Sabtu Bersih, di mana sebulan sekali pada hari Sabtu guru melaksanakan gotong royong bersama dengan para siswa, yaitu dalam hal ini dapat menjalin hubungan kerjasama, saling tolong-menolong, dan kepedulian antara sesama. Nah, adapun penerapan yang Ki Hajar Dewantara ini banyak mengalami tantangan ya. Sebagaimana kita ketahui, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak mudah diterapkan di sekolah. Banyak hal-hal atau kendala yang dialami guru. Nah, adapun tantangan-tantangan yang saya sendiri rasakan yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum terpenuhi secara keseluruhan karena pemahaman para guru yang belum memadai dan kurang mampu dalam menguasai 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Dan kedua, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan sekolah, murid kurang aktif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang selanjutnya itu membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Adapun berbagai solusi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang telah saya jabarkan tadi. Yang pertama adalah guru dapat mengikuti berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Dan selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran menggunakan model, strategi, pendekatan, dan metode sesuai dengan kebutuhan, karakter, minat, dan bakat murid, yaitu pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang ketiga, membangun hubungan positif dengan murid, guru dapat memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan kepada murid. Dan selanjutnya adalah melibatkan orang tua dalam pelaksanaan visi dan misi sekolah supaya orang tua murid dapat bekerja sama dalam mensukseskan program-program sekolah. Nah, dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam mengikuti perubahan zaman. Dan guru teruslah belajar. Terima kasih. Sekian pembahasan yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.